Selamat pagi anak-anak kelas 5 sampai kelas 6. Hari ini kita mau memulai devosi kita. Mari kita ambil sikap kita untuk bertemu dengan Tuhan. Anak-anak, sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini, untuk berkat Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami, supaya apa yang boleh kami dengarkan, kami boleh memahami dan mengerti. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Anak-anak, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 13. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 13 dibawa perikop Salomo jatuh dalam penyembahan berhala. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan, Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, Oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini, aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Kita akan mengulas kembali atau mengingat kembali apa yang sudah disampaikan pada firman Tuhan pada pertemuan sebelumnya, di mana di situ disampaikan Tuhan menghukum Salomo karena Salomo ini mencintai banyak perempuan asing dan Salomo juga menyembah berhala, di mana di sini membuktikan bahwa Salomo sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, di ayat 9 sampai 13 ini di sini ingin menyampaikan bagaimana Salomo telah merusak segala yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Salomo melupakan Tuhan dan tidak lagi mempunyai gairah hati yang diberikan hanya kepada Tuhan, di mana dia tidak lagi mampu memiliki hati yang didedikasikan kepada Tuhan. Ketika kita membaca ayat 11-13 mengatakan bahwa Tuhan sangat marah kepada Salomo. Dia berniat menghancurkan kerajaan Salomo dengan membaginya menjadi 2. Tetapi dikatakan di dalam ayat 13, Allah tidak ingin melakukannya pada waktu Salomo masih hidup. Dia akan memecahkan kerajaan itu ketika Salomo telah mati. Tuhan masih menjaga kerajaan itu selama Salomo hidup karena Tuhan mengingat janjinya kepada Daud ayahnya. Daudlah yang menyebabkan kerajaan itu tetap utuh pada zaman Salomo. Aplikasi apa yang kita dapatkan dari perenungan firman Tuhan ini? Yang pertama adalah Salomo mengkhianati Tuhan ketika dia telah diberkati dengan segala hal yang indah dan mulia. Kita juga Tuhan berkati, baik sampai sekarang kita masih menikmati kesehatan, makanan dan minuman, ya. Nah, di sini diingatkan untuk kita ingat terus untuk berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan untuk menang atas dosa, dan berjanji kepada Tuhan supaya ketika kita telah melewati hari-hari yang panjang dalam kehidupan kita, hati kita dan kasih kita makin berpaut kepada Allah. Yang kedua adalah Tuhan menghukum Israel. Di sini diingatkan kembali untuk kita merenungkan setiap murka dan penghakiman Allah. Ya, bukan Allah tidak menyukai bangsa Israel, tetapi Tuhan sedang mendisiplinkan bangsa Israel karena perbuatan dari Salomo. Di sini dia tidak pernah berlaku tidak adil, yaitu Allah tidak pernah berlaku tidak adil, tapi ini bentuk daripada kasih daripada Allah. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita keteguhan hati untuk melawan dosa. Kiranya Tuhan mengingat kita akan hal-hal baik di dalam hidup yang akan merusak kita karena dosa kita. Ya, kiranya firman Tuhan kita pada pagi hari ini membantu anak-anak untuk lebih mengenal Allah semakin dalam,
mengenal Allah melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami merenungkan kembali kebesaran Tuhan di dalam hidup kami. Berkat Tuhan yang berkelimpahan, kiranya kami terus mengucap syukur akan berkat Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Silahkan anak-anak mengerjakan atau melakukan kegiatan selanjutnya. Shalom.